Tips memilih sekolah dipersembahkan oleh Mia Mekar Puspa. Assalamualaikum, halo semuanya. Nama saya Mia Mekar Puspa, biasa dipanggil Mia atau Mama Mia. Melalui video ini, saya mau berbagi tips-tips memilih sekolah. Sebenarnya masalah ini sudah muncul sejak lama, apalagi mendekati akhir tahun ajaran, para orang tua sibuk mencari-cari sekolah untuk anak-anaknya. Tapi mereka bingung harus memulai dari mana. Karena itu, izinkan saya membagikan tips-tips yang semoga bermanfaat bagi para orang tua. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya lahir di Jakarta tahun 1979, sudah menikah dan punya 2 anak. Pernah jadi guru les bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, guru pelajaran Sekolah Nasional Plus, dan kini menjadi ibu rumah tangga. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan yaitu tips memilih sekolah. Tips-tips ini diambil dari pengalaman saya pribadi selama 13 tahun memilih sekolah yang sesuai untuk kedua anak saya. Tips pertama adalah ubah mindset. Dulu saya pikir sekolah adalah sumber utama pendidikan anak, tapi sekarang saya sadar bahwa mindset itu salah. Yang seharusnya adalah pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Jika kita ingin anak kita rajin sholat, pandai mengaji, berakhlak baik, maka kita sebagai orang tuanya lah yang harus mengajarkan, bukan sekolah. Dari mana saya bisa mengatakan demikian? Banyak dalilnya, tapi yang saya ambil hanya beberapa. Dalil pertama dari surat At-Tahrim ayat 6, yang di dalamnya terdapat kata-kata, peliharalah dirimu dan keluargamu, bukan dirimu dan murid-muridmu. Artinya, orang tuanya lah yang bertanggung jawab untuk mencegah dirinya sendiri dan keluarganya dari api neraka, bukan guru, bukan sekolah. Dalil berikutnya saya ambil dari kajian Al-Quran dan konsep pendidikan anak yang diselenggarakan oleh INSIS tanggal 16 April 2022 dibawakan oleh Dr. Adian Husaini MSI. Dalam kajian tersebut, beliau mengemukakan bahwa surat Luqman ayat 12-19 seharusnya dijadikan pondasi pendidikan anak atau dengan kata lain menjadi kurikulum dasar pendidikan. Ayat 12 tentang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ayat 13 tentang menanamkan landasan tauhid yang kuat, tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, tidak menzoliminya, tidak berbuat syirik. Ayat 14 dan 15 tentang bakti dan hormat kepada orang tua. Ayat 16 tentang kesadaran akan hari akhir bahwa semua amalan, perbuatan, dan harta akan dihisap atau ditanya pertanggungjawabannya di akhirat. Ayat 17 tentang pentingnya sholat dan mentalitas pejuang yang menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Berjiwa berani, ksatria, tidak penakut atau cengeng. Ayat 18 tentang perintah jangan sombong atau angkuh. Ayat 19 tentang adab bicara yang sopan, gunakan tata bahasa yang baik, dan lain-lain. Dan yang paling menarik di sini adalah poin-poin pendidikan tersebut dikatakan oleh Luqman kepada anak-anaknya seperti yang tertulis di ayat 13, bukan dikatakan oleh seorang guru kepada anak-anaknya Luqman. Kesimpulannya, pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Dalil-dalil ini diperkuat oleh Ustadz Adriano Rusfi, seorang psikolog dan pendiri The Akil Balik Institute. Beliau dalam bukunya Pendidikan Akil Balik, Mendidik Pemuda Bukan Remaja, buku pertama halaman 51, menulis bahwa dalam penelusuran tentang tema-tema pendidikan anak di dalam Al-Quran, untuk mencari siapa sosok yang diabadikan Allah sebagai teladan pendidikan anak, beliau menemukan nama-nama lelaki atau para ayah, Ibrahim, Luqmanul Hakim, Imron, Yakub, Zakaria. Kesimpulannya, figur utama dalam pendidikan anak yang tercatat di dalam Al-Quran adalah para ayah. Masih dalam buku yang sama, halaman 69, beliau menulis, sekolah itu bagaimanapun akan selalu cenderung pada hal-hal yang bersifat akademik belaka, dan dia selamanya akan cenderung pada hal-hal yang bersifat keterampilan, yakni pada intinya adalah sesuatu yang terukur, sesuatu yang empirik. Sekolah-sekolah ini selalu saja secara naluriah kembali kepada hal-hal yang bersifat akademik. Bukannya sekolah mengabaikan pendidikan karakter, namun ini terjadi semata-mata karena fitrah sekolah itu sendiri memang bersifat akademis. Karena itu sekarang mari kita bangun mindset yang baru.
Sekolah dipandang sebagai laboratorium sosial dan sebagai lembaga pendidikan akademik, di mana anak mempraktekkan nilai-nilai akhlak dan adab yang telah diajarkan orang tuanya di rumahnya. Tips yang kedua adalah sesuaikan pilihan sekolah dengan visi misi keluarga atau rencana jangka panjang atau cita-cita. Mengapa hal ini penting? Ibaratnya seperti kita saat di perjalanan. Tujuan kita mau ke Pondok Indah. Sampai di persimpangan, ada petunjuk jalan bertuliskan Pondok Indah ke kiri dan Lebak Bulus ke kanan. Yang mana yang kita pilih? Tentu saja yang ke kiri. Walaupun jika kita ambil jalan yang ke kanan, yaitu ke Lebak Bulus, kita masih bisa ke Pondok Indah, tapi jalannya berputar dan makan waktu lebih lama. Demikian pula halnya dalam memilih sekolah. Kenapa harus disesuaikan dengan visi misi keluarga? Supaya nanti kita tidak usah berputar-putar yang pada akhirnya akan menghabiskan waktu dan biaya lebih banyak. Apakah rencana jangka panjang ini harus ditentukan sekarang saat anak-anak masih kecil? Kan kita belum tahu cita-citanya mau jadi apa. Apalagi masih sering berubah-ubah. Tenang dulu. Yang saya maksudkan di sini bukan berarti kita yang menentukan secara otoriter anak kita harus jadi apa, tidak boleh punya cita-cita yang lain. Tapi kita sebagai orang tua membimbing anak kita untuk mencapai cita-citanya. Kita bimbing dia untuk memilih atau mencarikan informasi tentang sekolah yang bisa mendukungnya mencapai cita-citanya. Kalau dari pengalaman saya, lebih mudah mengurutkannya dari atas. Si anak mau kuliah di mana, berarti harus pilih SMA di mana. Berarti harus pilih SMP di mana, berarti harus pilih SD di mana. Masing-masing pilihan sekolah ini akan saling mempengaruhi. Jika si anak ingin kuliah di dalam negeri dan ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, maka sebaiknya SMA-nya di sekolah negeri. Walaupun dikatakan perguruan tinggi negeri mau menerima lulusan dari sekolah swasta, tapi fakta di lapangan menunjukkan kemungkinan diterima di perguruan tinggi negeri lebih besar bagi lulusan SMA negeri daripada SMA swasta. Apalagi dari SMA negeri favorit. Dan untuk mendaftar ke SMA negeri, ada jalur prestasi dan sistem zonasi. Teman saya ada yang bela-belain pindah rumah ke daerah dekat SMA negeri favorit supaya anaknya bisa diterima di situ. Jika si anak ingin kuliah di perguruan tinggi swasta, mungkin persiapannya tidak serumit ini, tapi yang pasti biaya kuliahnya lebih tinggi. Jika si anak ingin kuliah di luar negeri, maka sebaiknya SMA-nya di sekolah internasional atau nasional plus. Lebih bagus lagi jika disamakan. Misalnya, jika berencana akan kuliah di Jerman, maka pilih bersekolah di German School. Mengapa? Supaya anak kita terbiasa dengan bahasa, budaya, dan kurikulumnya. Sehingga ketika kuliah nanti, anak kita lebih mudah beradaptasi di lingkungan atau negara baru dan lebih lancar proses belajarnya. Tips ketiga adalah sesuaikan pilihan sekolah dengan gaya hidup keluarga. Apa saja yang dimaksud dengan gaya hidup keluarga? Antara lain, manhaj dalam beragama bagi yang muslim, kebiasaan-kebiasaan keluarga, orientasi ekonomi, dan lain-lain. Daftar ini tidak baku ya, artinya bersifat fleksibel, tergantung gaya hidup keluarga masing-masing. Misalnya poin manhaj dalam beragama. Saya ambil contoh keluarga saya sendiri. Kami menjalankan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka anak-anak kami bersekolah di sekolah Islam yang bermanhaj sama. Poin berikutnya yaitu kebiasaan-kebiasaan keluarga. Contoh keluarga saya lagi. Kami sekeluarga adalah penyayang binatang. Tahun lalu kami survei ke beberapa pesantren untuk mendaftarkan si sulung. Walaupun pesantren-pesantren yang kami datangi itu bagus-bagus, tapi anak-anak lebih condong pada satu pesantren yang memiliki kandang kuda dan kelinci. Dan alhamdulillah, si sulung sudah diterima di pesantren tersebut. Poin ketiga yaitu orientasi ekonomi. Saya sengaja tidak menggunakan kata kemampuan finansial, karena ada orang tua yang biarpun berpenghasilan tinggi, tapi mereka ingin membiasakan anaknya hidup sederhana dan bergaul di lingkungan yang beragam. Hal ini tidak bisa didapatkan jika anaknya bersekolah di sekolah yang mewah. Jadi, mereka sengaja memasukkan anaknya ke sekolah yang sederhana, yang fasilitasnya biasa-biasa saja. Tips keempat dan terakhir adalah survei. Pertama, carilah informasi sebanyak-banyaknya secara online dari website resmi dan situs-situs lain, sambil bertanya juga kepada teman yang pernah atau sedang menyekolahkan anaknya di situ. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, jangan berhenti di sini. Lanjutkan dengan datang ke sekolah tersebut. Jangan lupa ajak si anak ya.
Survei sekolah ini sangat penting dilakukan supaya kita melihat dan membuktikan langsung apakah informasi-informasi yang kita dapatkan sebelumnya sesuai dengan kenyataan. Sebab sekolah yang cocok untuk anaknya teman kita belum tentu cocok untuk anak kita. Selain itu, bisa saja ada informasi terbaru yang belum sempat diunggah di website resmi. Saat di sana, perhatikan bangunan fisiknya. Lalu perhatikan sumber daya manusianya. Dan yang juga penting, perhatikan murid-muridnya. Saya dan suami lebih memilih melakukan survei pada hari kerja supaya kami bisa melihat suasana sekolah saat ada murid. Apakah mereka bersikap sopan kepada para guru dan karyawan? Apakah mereka tampak sehat, ceria, dan bersemangat? Apakah mereka berpenampilan rapi? Faktor-faktor ini mempengaruhi saya dan suami dalam memilih sekolah untuk kedua anak kami. Nah, sudah selesai deh. Sebagai penutup, kita rangkum dulu ya. Tips memilih sekolah. Nomor 1, ubah mindset. Nomor 2, sesuaikan dengan visi misi keluarga. Nomor 3, sesuaikan dengan gaya hidup keluarga. Nomor 4, lakukan survei bersama si anak. Demikianlah tips-tips dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa menghubungi saya di akun Instagram dan email berikut. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.